Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 8 muatan SBDP tentang karya imajinatif. Pengertian karya imajinatif. Karya imajinatif adalah karya yang menggunakan imajinasi atau membayangkan sebuah gambar. Karya imajinatif dibagi dua. Ada karya imajinatif 2 dimensi dan karya imajinatif 3 dimensi. Karya imajinatif 2 dimensi itu karya imajinatif yang memiliki sisi panjang dan lebar. Sedangkan karya imajinatif 3 dimensi memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk karya imajinatif 2 dimensi, contohnya ada lukisan, gambar, foto. Sedangkan gambar imajinatif 3 dimensi, contohnya ada patung, topeng, guci, gerabah, vas bunga, tas jinjing dari kerajinan rotan. Nah, itu merupakan contoh karya imajinatif 3 dimensi. Dari pengertian bahan imajinatif tadi, Bu Guru sekarang akan melanjutkan menjelaskan bahan yang digunakan untuk membuat karya imajinatif. Bahan yang digunakan ada dua jenis, yaitu ada bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam merupakan benda-benda yang dapat ditemukan di alam sekitar. Nah, jadi ditemukannya di alam sekitar. Jadi di alam sekitar, contohnya yaitu ada bambu, rotan, kerak telur, pelepah pisang, eceng gondok, dedaunan. Nah, itu contoh bahan alam. Sedangkan bahan buatan itu adalah sesuatu yang dapat diolah manusia dari bahan kimia. Jadi dari bahan kimia. Contohnya yaitu ada cat air, kertas, plastik, sedotan, dan manik-manik. Contoh karya imajinatif yang menggunakan bahan alami dan bahan buatan yaitu salah satunya ada membuat hiasan dinding dengan teknik percik. Apa itu teknik percik? Nah, teknik percik yaitu memercikkan warna di atas gambar. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama untuk membuat teknik percik ini kalian siapkan dulu alasnya berupa kertas A4 atau buku gambar. Kemudian teknik percik ini dapat menggunakan sisir dan sikat gigi. Caranya nanti sikat gigi itu dioleskan ke dalam cat air ya. Nah, sebelum dipercikan, nanti ditempeli dulu dedaunan atau pola yang ingin kalian gunakan untuk menggambar teknik percik ya. Misalnya daun singkong atau daun-daun yang ada di sekitar rumah. Selanjutnya, sikat gigi dioleskan cat air kemudian dipercikkan dengan bantuan sisir ke atas kertas yang telah dibuat polanya ya. Sehingga seperti ini hasilnya. Contoh yang kedua ada kerajinan dengan menggunakan kulit telur. Nah, pernahkah kamu melihat ibu memasak telur? Nah, pasti sering ya. Biasanya telur digunakan untuk sarapan ya. Jadi menu sarapan yang paling cepat. Jadi cepat digoreng ataupun cepat direbus. Nah, jadi ketika kalian memasak telur itu cangkangnya jangan dibuang dulu ya. Karena bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan kerajinan. Nanti cara membuatnya, kalian bentuk dulu, gambar dulu pola di atas kertas gambar atau kertas HVS. Kemudian, cangkang telurnya itu digunakan sebagai pengganti cat air atau warna ya. Tinggal ditempelkan dengan lem. Nah, jadi gampang buatnya ya. Selanjutnya ada kerajinan menggunakan barang bekas. Nah, misalnya dari kain perca, dari plastik, atau yang lain sebagainya ya. Nah, ini termasuk barang buatan. Jadi barang bekas itu bisa digunakan, misalnya botol plastik, itu bisa digunakan untuk tempat pensil ya, tinggal kalian hias saja.
atau misalnya digunakan untuk tanaman, pot tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian, bahan alam lainnya yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan yaitu daun pisang. Nah, daun pisang yang sudah kering itu bisa dimanfaatkan kembali menjadi karya seni ya. Nah, lihatlah gambar di samping. Kerajinan ini terbuat dari daun pisang ya, di mana daun pisang itu terlebih dahulu dikeringkan ya. Dikeringkan, nama lain dari daun pisang yang sudah tua itu namanya keraras. Nah, nanti diambil keraras atau daun pisang yang sudah kering, kemudian dipotong sesuai pola yang diinginkan atau gambar yang diinginkan. Kemudian tinggal ditempel di buku gambar ya. Jadi gampang juga. Jadi daun pisang itu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni dua dimensi. Selanjutnya ada kerajinan dari sedotan ya. Nah, kerajinan dari sedotan itu, sedotan plastik itu kan termasuk barang bekas ya. Karena apa? Hanya digunakan sekali pakai. Nah, agar tidak mencemari lingkungan, sebaiknya kalian nanti mengurangi menggunakan sedotan ya. Jadi kalau bisa menggunakan gelas langsung diminum ya. Kemudian nanti kalau misalnya kalian punya sedotan, jangan langsung dibuang. Jadi bisa digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Misalnya buat vas bunga beserta bunganya. Kemudian bisa membuat tempat pensil. Nah, jadi banyak kegiatan atau banyak kerajinan yang bisa dikerjakan dengan menggunakan sedotan. Nah, ini contoh bahan buatan untuk membuat karya seni 3 dimensi ya. Nah, jadi materi Ibu hari ini tentang karya imajinatif sudah selesai. Sekarang Bu Guru akan berikan tugas. Tugas hari ini yaitu buatlah karya imajinatif 2 dimensi dengan menggunakan teknik percik. Nah, tugas ini ada pada halaman 83 di buku penunjang eksis. Jadi nanti anak-anak baca dulu cara membuat atau cara melakukan kegiatan teknik percik. Pertama ya siapkan sisir rambut. Kemudian ada sikat gigi bekas, kemudian ada cat air ya. Nanti cat air itu dicampur dengan air sedikit saja ya. Nah, agar warnanya itu bagus ya. Kemudian kalian cari pola gambar yang ingin dilakukan teknik percik. Nanti polanya itu cari dedaunan yang bentuknya itu unik ya. Misalnya daun kelapa, daun singkong. Nah, nanti hasil dari teknik percik itu akan seperti ini ya. Bagus ya. Nah, ini milik kakak kelas kalian yang sekarang sudah beranjak 3B. Nah, sampai di sini materi hari ini. Sampai jumpa. Tugas dikumpul hari Jumat ya.